pilek lebih ke kalau orang awam bilangnya masuk angin. Aduh lagi masuk angin gitu. Oh iya, tapi masuk angin kan nggak harus melulu hidungnya berair juga Tapi kan? masuk angin juga sebenarnya istilah yang Ngebahas meliputi banyak gitu. Ada sakit perut ya masuk angin juga. tapi masuk angin juga kan kehujanan sering masuk Iya, angin ya kan iya. kalau kehujanan. Macem-macem deh penyakit soal kehujanan itu bisa apa Makanya aja. daya tahan tubuh penting. Nah, ini yang mau saya tanyain Dok, apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kita waktu daya tahannya tuh mulai turun, terus habis itu virusnya menyerang? Karena kan Doksan jago nih kalau analogi yang simpel-simpel gini. Sebenarnya yang harus kita jaga itu nggak cuman daya tahan tubuh sih, karena seseorang bisa kena jadi sakit. Jadi masuknya bibit penyakit belum tentu orangnya jadi sakit gitu. Jadi kalau dia bisa sampai sakit itu ada 3 faktor. Yang si influenza sekarang kan ada yang tipe A tuh ya. Iya. Ada Yang juga tadi tipe A, tapi sebenarnya ada Doksan ada 4. tipe B, tipe C, tipe D, udah kayak apartemen aja kan, udah kayak Iya, kos-kosan. kalau tipe A kamarnya 2. Tipe B, Tipe B kamar 1. tipe C kagak ada parkirannya tuh. Nggak ada parkiran. Nggak ada. Kamar mandi di luar, dapur di luar. Yuk jelasin dulu, Dok. Tipe A, B, C, D itu apa influenza tuh? Influenza tipe A itu disebabkan oleh virus influenza A. Itu dikirain influenza B. Enggak, kalau sesuai aja namanya. Jadi kalau yang A disebabkan oleh A, dan yang di antara 4 itu yang paling banyak itu yang A. Mungkin sekitar 75% kasus tuh di A. Influenza A. Jadi yang pilek sehari-hari itu mungkin influenza A gitu ya? Dia itu biasanya lebih ringan daripada yang B, dan lebih jarang menimbulkan komplikasi, lebih nggak ngeri lah gitu. Kayak 3 hari beres gitu ya kalau orang-orang ya. 3 hari 4 harian hari, lah. 5 hari. 5 sampai seminggu. Bahkan ada yang dibawa tidur juga udah beres langsung. Tinggal dikeluarin aja. Kalau dia lebih cepat biasanya yang common cold. Common cold yang pilek itu lebih cepat daripada influenza. Terus biasanya kalau common gitu. cold nggak pakai pegelinu, sakit badannya. Kalau yang flu sakit A, kepala gitu. Kalau yang flu A itu ada temennya pegelinu. Biasanya sakit pakai kepala. demam gitu. I see. Nah kalau flu B? Kalau flu B dia lebih jarang, tapi lebih berat. Gitu. Lebih sering menimbulkan komplikasi. Lebih berat itu apa? Lebih sering menimbulkan komplikasi. Jadi gejalanya kalau misalnya batuk, batuknya lebih parah daripada yang A. Kalau misalnya sakit tenggorokannya lebih parah daripada yang A. Tapi lebih sering juga menyebabkan komplikasi. Kalau yang A biasanya ya udahlah sebagian besar juga sembuh, ya udah gitu sembuh. Tapi kalau yang B, kalau badannya memiliki gangguan, misalnya punya penyakit kronis atau punya gangguan imun, atau balita yang masih kecil, atau lansia yang udah di atas 65, atau punya penyakit-penyakit yang mengharuskan dia minum obat penekan imun, pada orang-orang seperti ini dia bisa aja jadi komplikasinya kemana-mana. Bisa jadi radang paru, jadi pneumonia, iya bisa sampai ke otak, kemana-mana gitu. Jadi si virus influenzanya itu bisa jalan-jalan dan menyebabkan gangguan di mana dia mampir. Bentar, yang B aja udah berat nih komplikasinya sampai ke pneumonia. Iya. Yang C, D gimana beratnya? Yang C malah ringan. Iya, kalau D hanya ada di hewan. D Nggak itu ada hanya di orang, di hewan. iya. Jadi kalau kucing saya pilek berarti yang mungkin D dia itu. yang D. Gitu. Kalau yang C kenapa? Yang C lebih ringan. Aturan kan secara logika harusnya tambah parah. Ini masalahnya bukan naik kelas. D kelas 1 ya. Besok kelas 2 dong. Nanti kelas 3 dong. Enggak, jadi maksudnya kalau orang udah kena influenza A, itu bukan berarti nanti gitu kena lagi jadi yang B. Terus kena lagi jadi C gitu. Enggak. Itu bukan grade, bukan. Kalau yang jenisnya C, aja beda-beda. C itu apa? Jarang sih, lebih sering yang A. Dan itu ringan. C juga ringan. Kalau D hanya di hewan. Ya. Berarti kalau gitu kalau kita lagi pilek jangan nyebut pilek lagi ya. Aduh saya kena flu A. Belum tentu, bisa aja pilek. Bisa aja pilek tuh berarti simpelnya pilek itu yang lebih cepat aja. Lebih cepat, lebih ringan. Lebih Terus ringan tidak juga ya. Biasanya kalau demam apa tuh kalau pilek lebih ke kalau orang awam bilangnya masuk angin. Aduh lagi masuk angin gitu. Oh iya, tapi masuk angin kan nggak harus melulu
hidungnya berair juga Tapi kan. masuk angin juga sebenarnya istilah yang Ngebahas meliputi banyak gitu. Ada sakit perut ya masuk angin juga. Tapi masuk angin juga kan kehujanan sering masuk Iya, angin ya kan iya. kalau kehujanan. Macem-macem deh penyakit soal kehujanan itu bisa apa Makanya daya aja. tahan tubuh penting. Nah, ini yang mau saya tanyain Dok, apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kita waktu daya tahannya tuh mulai turun, terus habis itu virusnya menyerang? Karena kan Doksan jago nih kalau analogi yang simpel-simpel gini. Sebenarnya yang harus kita jaga itu nggak cuman daya tahan tubuh sih, karena seseorang bisa kena jadi sakit. Jadi masuknya bibit penyakit belum tentu orangnya jadi sakit gitu. Jadi kalau dia bisa sampai sakit itu ada 3 faktor. Satu, orangnya daya tahan tubuhnya jelek. Dua, Virusnya yang masuk atau bakterinya yang masuk. Pokoknya iseng aja tuh. si yang penyebab penyakit yang masuknya itu entah banyak banget. Oke. Atau masuknya jenis yang ganas. Oke. Atau masuknya rame-rame sama temen-temennya yang lain. Jadi maksudnya keroyokan. virus keroyokan, virus campur bakteri, campur jamur, masuknya bareng-bareng gitu. Nah, itu meningkatkan kemungkinan kalau masuk bibit penyakitnya orangnya jadi sakit. Yang ketiga, Persatuan Indonesia jangan bilang. Keseringan tuh jokesnya kayak gitu. apa coba? Ayo. Yang ketiga, kalau bener dapet ini. Bener ya, dapat rujak ya. Dapat rujak kalau bener. Yang ketiga adalah kita tapi nggak boleh nyontek. Kita tidak menjaga kebersihan. Ih bener loh tapinya loh. Gimana rujak. Tapi kan udah dibayar di muka tadi. Oh iya, udah dikasih rujak. Jadi memang benar kalau kita lingkungannya kotor, nggak bersih gitu, kemungkinan kita terpapar bibit penyakit dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak itu lebih tinggi. Saya jadi ngebayangin kalau musim hujan kan kebersihan udah nggak bisa dijaga lagi ya, maksudnya kan Makanya, segala sahabat macem. Sonora. Marah kan dia, kan? Marah. Mari kita demo. Dia keluar mamanya. Oh jadi ngeluar deh demo. Iya kan, kalau musim hujan kan kita nggak bisa mengontrol Dok ya kan. Lantai yang Enggak tadinya juga sih. Enggak lantai yang tadinya bersih tiba-tiba kotor. Sebetulnya harusnya ada yang membersihkan toh. udah nggak bisa udah nggak bisa dilawan kalau kayak gini ya. Iya. Bener nggak Dok kalau udara lembab itu kan kalau hujan kan otomatis jadi lebih lembab nggak sih? Udara, iya kan. Udara lembab itu bikin virus lebih betah dan menulurnya lebih cepat, bener? Iya. Oh bener itu. Bener. Nggak cuma itu, jamur juga. Dan kadang-kadang orang tuh bersin-bersin, terus hidung berair atau hidung tersumbat, mikirnya cuman influenza, flu, masuk angin. Minum obat pilek Padahal aja. ini satu nih yang sering banget terlupakan, terabaikan, jamur. Bukan jamur yang digoreng atau crispy, jamur crispy. enoki. Bukan jamur. Jadi kalau kita punya rumah, apalagi rumahnya ada yang bocor, apalagi di cuaca yang lembab gitu ya. Bener. Kan kadang-kadang di dinding tuh suka ada yang kuning-kuning, hijau-hijau, hitam-hitam nempel-nempel gitu kayak apa sih namanya? Kerak-kerak gitu loh. Nah, itu jamur. Oh kadang di ini shower atau di bidet suka tuh ketinggalan tuh kayak gitu ya. Itu kalau misalnya sporanya ke bawah angin, kehirup, itu bisa menimbulkan gangguan di pernapasan yang sering disalahartikan sebagai pilek atau sakit lah gitu. Padahal sebenarnya itu sakit juga sih, tapi penyebabnya jamur. Jadi justru kalau musim hujan tuh waktu yang justru kita harus utamakan untuk rutin ngebersihin rumah ya. Enggak cuma musim hujan deh. Iya sih. Salah sih saya ini kalimatnya sih. Enggak, maksudnya pada saat musim hujan intensitas untuk membersihkan itu harus lebih. Enggak juga sih, Dek. Ya udah kita jaga kebersihan itu tidak tergantung cuaca, Dek. Aduh, diceramahin saya loh sahabat Sonora. Kayak si Mama Dede. Tapi ya itulah ya, jadinya lebih rentan karena kan udara lembab, jamur juga jadi berkembang biak juga ya. Ini nih yang saya masih penasaran juga Dok, pilek kenapa sepaket sama batuk? Iya nggak sih? Kembali lagi ini ya, istilah pilek itu merujuk kemana? Enggak deh, hidung kita berair.
bersin-bersin. Iya, karena sepaket sama batuk. Karena gini, hidung berair kita sering nyebutnya pilek gitu kan. Iya. Padahal hidung berair itu sebenarnya merupakan gejala yang bisa menyebabkan hidung berair macam-macam. Nangis saja hidungnya berair, ditinggal pacar gitu nangis hidungnya berair kan. Makan kepedesan hidungnya berair. Kena polusi udara yang makin lama belum beres-beres ini, yang makin lama makin menjadi, kadang-kadang tidak, kadang-kadang menjadi, itu hidungnya bisa berair, sakit tenggorokan, batuk. Kena marah bos juga berair matanya. Saya enggak hidungnya. Oh enggak ya? Enggak. Oh, padahal pernah ya. Marahin balik. Oh, pernah kayak pengalaman pribadi sampai dendam ya. Ya udah, daripada makin lanjut lagi dendamnya, kita break sejenak. Kita nanti akan bermain